Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Baik, kali ini kita masih membahas tentang ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Kemarin kita sudah membahas tentang produksi, sekarang kita membahas tentang distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan ya, untuk menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkannya. Jadi orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor ya. Itu kegiatan menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen ya, dari penjual ke pembeli. Jadi distribusi ini disebut juga dengan perantara ya, perantara. Apa tujuan kegiatan distribusi ini? Tujuan kegiatan distribusi antara lain adalah membeli barang-barang dari produsen, kemudian dijual kepada konsumen, serta mencipta pemerataan penyebaran hasil produksinya. Jadi keuntungan dalam kegiatan ini tentu para distribusi ini atau distributor itu tentu mendapatkan keuntungan ya, bukan hanya sebagai penyebar barang produksi ya, begitu. Dalam distribusi antar daerah ini banyak faktor-faktor yang bisa menjadi pendorong dan juga menjadi penghambat ya kegiatan distribusi. Karena kita ketahui bahwa setiap daerah itu tidak memiliki selalu memiliki kekurangan ya, walaupun di daerah kota ya yang memiliki infrastruktur yang sangat bagus, tetapi juga memiliki kekurangan. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat dari kegiatan distribusi ini antar daerah? Kita lihat faktor pendorong yang pertama itu ada ketersediaan pasokan barang. Jadi yang mendorong kita untuk mendistribusikan barang itu tentu ada barangnya ya, pasokannya banyak ya. Seperti kita ya di Kerinci ini memiliki surplus sayur-sayuran misalnya di Kairo, tentu kita akan bisa memasok barang keluar ya. Tapi apabila kita kekurangan sayur-sayuran, tentu tidak akan bisa kita memasok barang atau mendistribusikan barang keluar. Kemudian alat angkut ya, seperti jalan itu memadai ya. Kemudian seperti jalan raya, infrastruktur, kemudian biaya untuk mendistribusikan juga murah. Itu faktor pendorong. Kemudian ada juga faktor penghambat. Yang pertama itu kekurangan pasokan barang. Kemudian ada faktor cuaca, kurangnya armada pengangkut atau mobil misalnya pesawat atau kapal laut ya, itu juga bisa menjadi faktor penghambat. Dan juga infrastruktur misalnya jalannya buruk kan, itu faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Kita lihat bagaimana jalannya aktivitas distribusi ya barang antar negara ya. Kita lihat bagaimana cara ya mendistribusikan barang antar negara melalui jalur laut ya. Kita lihat bagan yang ada di gambar ini, gambar 3.2 distribusi barang antar negara melalui rantai transportasi ya. Ya, pada bagian A ya, di sini ada bagian A. Bagian A ya, bagian A. Wah, terlihat bagian compensation ya, compensation ya, barang-barang yang akan dikirim ke negara lain ya, barang-barang yang akan dikirim ke bagian lain, ke negara lain ya, dimasukkan ke dalam kargo, kemudian kargo dibawa melalui jalur kereta. Ini jalur kereta ya. Kemudian ke kapal jalur laut ya, atau pengangkut kargo atau transshipment ya. Sini tempat transit ya, sini sebelum menempuh jalur laut ya, jalur laut. Kemudian setelah melewati jalur laut sampai ke daratan B, itu ada pemeriksaan ya, pemeriksaan barang. Jadi setelah pemeriksaan
baru diangkut melalui jalan raya, bisa menggunakan bus dan sebagainya. Kemudian menuju jalan raya menuju lokasi pembeli. Kemudian pembeli melakukan decompensation, yaitu pembongkaran kargo. Decompensation itu pembongkaran kargo. Jadi ini adalah bagaimana distribusi barang antar negara melalui transportasi laut. Jadi itu mengenai distribusi barang antar negara melalui rantai transportasi. Jadi apa ketergantungan antar uang berkaitan dengan kegiatan distribusi? Jadi pada kegiatan distribusi jelas terdapat adanya ketergantungan antar uang. Kegiatan distribusi bertugas menyampaikan suatu barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkannya. Konsumen dan barang yang dibutuhkan belum tentu berada di ruang atau wilayah yang berdekatan. Kegiatan distribusi dibutuhkan untuk mendekatkannya. Jadi negara kita mungkin tidak memiliki barang-barang misalnya elektronik Jadi dengan adanya distribusi, jadi barang yang jauh misalnya dari Jepang itu bisa dekat bisa kita miliki. Mungkin antum bisa memahami bagaimana ketergantungan antar uang terhadap kegiatan distribusi. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.